Isu Menko PMK Pratikno sedang sakit beredar hari ini. Tapi faktanya, Pratikno justru berada langsung di kawasan Bromo Tengger, Jawa Timur, untuk memimpin rapat koordinasi percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dalam doorstop kepada media pada Selasa, 11 Agustus 2026 sekitar pukul 11.37. Waktu Indonesia Barat, Pratikno bahkan secara langsung membantah kabar tersebut. "Saya diisukan sakit, padahal saya sehat dan sedang di Bromo," ujar Pratikno. Ia berada di lokasi dengan latar belakang kawasan Gunung Bromo yang masih terdampak kebakaran. Dan di saat yang sama, pemerintah kini memasang target cukup agresif. Seluruh titik api di kawasan lereng Gunung Bromo ditargetkan padam paling lambat Jumat. Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, memberikan instruksi untuk mempercepat penanganan karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Instruksi itu disampaikan saat membuka rapat koordinasi penanganan karhutla TNBTS di Probolinggo, Jawa Timur, Selasa 11 Agustus. Targetnya jelas. Seluruh titik api ditargetkan dapat dipadamkan secara menyeluruh dalam waktu 3 hari atau paling lambat Jumat. Suharyanto meminta seluruh kekuatan yang tersedia dikerahkan, termasuk sarana dan prasarana penanganan bencana yang berada di gudang BPBD. Mulai dari alat pelindung diri atau APD, pompa portabel, hingga berbagai peralatan pendukung lainnya. BNPB juga menilai penggunaan peralatan sederhana, seperti gepyok, sudah tidak lagi memadai untuk kondisi kebakaran di kawasan dengan medan yang sangat terjal. Suharyanto meminta pasukan darat TNI dan tim gabungan didukung peralatan modern agar pemadaman bukan hanya efektif, tetapi juga aman bagi personel. Salah satu masalah terbesar dalam pemadaman karhutla Bromo adalah kondisi geografis. Medannya sangat curam, kemiringan lereng di sejumlah lokasi bahkan mencapai sekitar 80 derajat. Kondisi ini membuat akses pasukan dan peralatan melalui jalur darat menjadi sangat sulit. Belum lagi persoalan sumber air yang terbatas di sekitar lokasi kebakaran. Karena itu, BNPB menyiapkan strategi tambahan. Salah satunya adalah memasang flexible tank atau kantong air elastis berkapasitas 6 ton di sejumlah titik sepanjang jalur darat utama. Kantong-kantong air ini nantinya akan diisi secara berkala menggunakan helikopter waterbombing. Dengan begitu, pasukan di darat tidak harus selalu mencari sumber air yang lokasinya jauh dari titik kebakaran. Air dapat disiapkan lebih dekat dengan lokasi operasi. Strategi ini juga bukan hanya untuk memadamkan api. Area yang sudah terbakar akan dibasahi untuk mengurangi risiko munculnya kembali titik api. Dari udara, BNPB telah mengerahkan 3 unit helikopter untuk mendukung operasi pemadaman. Waterbombing menjadi salah satu strategi utama karena kondisi medan membuat pemadaman dari darat jauh lebih sulit. Pada Selasa, 11 Agustus, operasi waterbombing difokuskan pada satu titik kebakaran di Pusung Dhuwur, wilayah Dingklik. Helikopter tidak hanya menjatuhkan air langsung ke titik api. Area yang sebelumnya terbakar juga dibasahi. Tujuannya untuk mengurangi kemungkinan api kembali muncul. Sementara itu, pemerintah belum bisa mengandalkan operasi modifikasi cuaca atau OMCE. Penyebabnya, belum terdapat pertumbuhan awan hujan yang memadai di sekitar kawasan TNBTS. Karena cuaca masih cerah, BNPB memilih mengoptimalkan operasi pemadaman dari udara hingga sore hari. Kepala BNPB Suharyanto menegaskan target pemadaman. Paling lambat Jumat, seluruh titik api di kawasan tersebut diharapkan sudah padam. Target ini penting karena pemerintah ingin segera mengalihkan armada pemadaman udara untuk membantu penanganan bencana di daerah rawan lainnya. Artinya, operasi di Bromo harus dikebut. Namun tantangannya tidak ringan. Karhutla telah membakar area yang cukup luas.
Berdasarkan hasil kaji cepat per Selasa, 11 Agustus, luas area yang terbakar di kawasan TNBTS mencapai sekitar 889 hektar. Vegetasi yang terdampak antara lain cemara gunung, mentigi, akasia, dan semak belukar. BNPB juga tidak hanya fokus pada titik api yang saat ini terbakar. Pemerintah daerah dan seluruh satuan tugas Karhutla di Jawa Timur diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan kebakaran meluas ke kawasan gunung di sekitar TNBTS. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Gunung Arjuno. Kesiapsiagaan juga diminta diperkuat di tempat pemrosesan akhir atau TEPA sampah, terutama di kawasan perkotaan. Sebab kebakaran di TPA bisa menghasilkan asap pekat, yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat di sekitar kawasan permukiman. Karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan sumber air dan sarana pemadaman benar-benar tersedia. Langkahnya antara lain memetakan lokasi untuk sumur bor baru, mengisi kolam penampungan air masyarakat, dan memastikan armada tangki air milik pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam kondisi siap digunakan. Jadi, ada dua hal penting dari perkembangan Karhutla Bromo hari ini. Pertama, soal isu kesehatan Menko PMK Pratikno. Pratikno secara langsung membantah dirinya sedang sakit dan menunjukkan bahwa dirinya berada di Bromo untuk mengikuti penanganan kebakaran. Kedua, soal kondisi Karhutla. Luas area terdampak telah mencapai sekitar 889 hektar. Medan sangat terjal, sumber air terbatas, dan pemadaman harus dilakukan melalui kombinasi operasi darat dan udara. Pemerintah kini memasang target. Seluruh titik api harus dipadamkan paling lambat Jumat. Bagi masyarakat, terutama yang berada di sekitar kawasan gunung dan daerah dengan vegetasi kering, kondisi seperti ini menjadi pengingat bahwa pencegahan jauh lebih penting daripada menunggu api membesar. Hindari aktivitas yang bisa memicu api di kawasan rawan kebakaran. Jangan membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar. Jika melihat asap atau titik api, segera laporkan kepada petugas atau pemerintah daerah setempat. Dan jangan mencoba memadamkan api besar seorang diri. Yang juga penting, ketika terjadi Karhutla, masyarakat perlu mengikuti informasi dan arahan resmi dari pemerintah daerah, BNPB, BPBD, TNBTS, serta instansi terkait. Karena dalam kondisi medan ekstrem seperti Bromo, keselamatan masyarakat dan petugas harus tetap menjadi prioritas. 889 hektar sudah terbakar. Target pemerintah sekarang bukan sekadar memadamkan api, tetapi memastikan api tidak kembali muncul dan tidak meluas ke kawasan lainnya.